Hai Brody, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja. Lagi bersama saya Bray Conan yang akan selalu mengiringi channel ini dalam memberikan cerita film untuk Brody dan Sista semua. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang dirilis pada tahun 2002, yaitu Gossip. Bagi kalian yang tahu dan sudah menontonnya, cerita ini mungkin bisa menjadi pengingat lagi bagaimana keseruan dan ketegangannya yang akan membuat jantung Anda deg-degan, seperti melihat si doi yang tengah ditaksir. Film ini bergenre horor supranatural yang disutradarai oleh Stepback. Kisahnya tentang sebuah kru yang bekerja mencari kapal yang terbengkalai, di mana mereka menemukan sebuah kapal pesiar yang sudah hilang di Laut Bering sejak tahun 1962. Mereka berencana untuk menarik kapal terbengkalai itu dan membawanya ke lepas pantai. Namun anehnya, sebelum berhasil ditarik terjadi serangkaian tragedi di kapal tersebut. Saya sarankan untuk jangan nonton sendirian. Di awal film kita diperlihatkan dengan sebuah kapal pesiar yang begitu megah buatan Italia bernama Antonio Grazie. Kala itu latar cerita pada tahun 1950. Hal itu terlihat dari cara berpakaian para penumpang tersebut yang mayoritasnya adalah bangsawan Eropa. Di tengah suasana gembira para penumpang yang tengah berkaraoke tersebut, terlihat seorang gadis kecil bernama Katie. Dia terlihat merasa bosan dan hanya duduk saja di pinggiran. Oleh karenanya dia dihibur salah satu awak kapal dan diajaknya berdansa bersama sang kapten kapal. Kemudian kita diperlihatkan dengan seorang yang misterius tengah menarik tuas, yang ternyata itu untuk menaik turunkan jangkar. Saat itu pula kawat jangkar yang tipis dalam golongan langsung menarik dengan cepat melewati geladak dan tiba-tiba... semua orang yang ada di ruang utama tamu kapal badannya terbelah menjadi dua seketika. Bahkan diperlihatkan tangan yang utek-utekan. Anjir, parah ini film di awal anjing. Dalam tragedi tersebut hanya Katie saja yang tidak tertebas karena dirinya memiliki tubuh yang sangat pendek. Bahkan sang kapten yang memeluknya pun terpenggal kepalanya. Setelahnya kita diperlihatkan dengan beberapa orang di sebuah bar kecil, tengah minum-minum dan membagikan uang hasil kerja mereka. Mereka diketahui sebagai profesional di bidang penarikan kapal-kapal yang karam dan terbengkalai, tentunya di lautan lepas, dan itu telah ditinggalkan oleh pemiliknya. Cara kerjanya, mereka menarik kapal itu sampai ke pelabuhan, lalu mereka pun mendapatkan uang dari hasil penjualan kapal tersebut. Perayaan atas misi mereka kali ini diganggu oleh seorang yang mengaku pilot Kanada bernama Jack Harriman. Ia menginformasikan bahwa dia telah melihat sebuah kapal yang sangat besar di Laut Bering. Menurut Murphy selaku ketua tim kelompok tersebut, lokasi kapal itu terlihat di kawasan laut internasional, sehingga siapa saja bisa mengklaim dan membawa kapal itu kapan saja. Meski sedikit perdebatan di awal, mereka akhirnya setuju karena sudah dapat menerawang nominal angka yang bisa didapat nantinya. Singkat cerita, mereka melakukan perjalanan. Cuaca di laut kala itu kurang bersahabat. Angin dan hujan menyelimuti kapal mereka. Saat itu Santos yang bertugas untuk jadi nahkoda mendeteksi adanya sebuah sinyal kapal di radarnya. Namun sinyal tersebut kerap hilang dan datang kembali. Hal itu pun dipastikan oleh Murphy. Namun tiba-tiba... semua kru terbelalak dengan apa yang ada di depan matanya.
Kapal terbengkalai itu yang ternyata adalah kapal pesiar Antonia Grazia yang sudah menghilang selama 40 tahun lamanya. Murphy yang sedikitnya tahu tentang kapal tersebut pun menceritakan jika kapal ini sudah lama hilang dan tidak diketahui keberadaannya. Murphy, Epps, dan Mander akhirnya memutuskan untuk naik ke kapal tersebut. Sedangkan Greg, Santos, dan Jack bertugas berjaga-jaga di kapal Arctic Warrior. Murphy berpendapat bahwa kondisi kapal terlihat masih sangat cantik dan menawan, walaupun terlihat sudah terbengkalai. Mereka pun menelusuri tiap ruangan untuk mengecek keadaan dan mencari dokumen yang mungkin saja bisa mereka gunakan. Mereka berempat tanpa rasa takut terus masuk ke dalam kapal mewah yang pernah membawa 600-an anggota bangsawan dan 500 awak kapal tersebut. Saat mereka hendak masuk untuk ke anjungan kapal, tiba-tiba Mander yang memimpin jalannya terperosok. Akhirnya mereka berhasil menyelamatkan Mander. Namun Epps yang melihat seorang anak gadis yang kita jumpai di awal cerita tadi bernama Katie sedikitnya kepikiran. Ia pun terlihat pucat namun memilih untuk tetap diam. Setelahnya mereka sampai di anjungan kapal dan mengecek semua yang ada di sana, mulai dari kompas hingga catatan perjalanan. Saat mengecek itulah mereka menemukan sebuah jam digital, di mana hal itu sangat aneh dan tidak mungkin di tahun 1962 sudah ada jam digital. Tidak mau pusing dengan hal itu, mereka pun menyimpulkan kalau pernah ada orang yang menemukan kapal ini sebelumnya, namun lupa membawa pulang jam tangannya. Di kapal Warrior, Epps menceritakan kejadian yang dialaminya pada Jack, bahwa dia melihat seorang gadis kecil saat mencoba menolong Mander. Di sana Epps terlihat sedikit takut, namun Jack menguatkannya. Pada kesempatan yang sama, Murphy menceritakan keanehan Antonia Grazia. Ia membandingkannya dengan sebuah kapal Marie Celeste yang tidak berawak dan konon berlayar sepanjang 4.500 mil di atas es. Pada saat itu orang-orang menganggapnya sebagai kapal hantu. Menurut Murphy, sejarah maritim penuh dengan kapal seperti itu, namun tidak ada yang mempercayainya. Meski demikian, Murphy tetap pada tujuan awalnya untuk menderek kapal pesiar tersebut ke pelabuhan. Besok paginya, Epps yang sudah mengecek bagian bawah kapal, ia mendapatkan lambung kapal Antonia Grazia mengalami kerusakan parah dan air sudah memenuhi bagian bawah. Mereka kini berdiskusi untuk segera memperbaiki kerusakan kapal dan memompa air keluar dari bagian bawah kapal. Mereka begitu optimis bisa melakukannya dengan peralatan yang mereka miliki, tanpa harus meminta bantuan dari pihak lain lagi. Mereka akhirnya naik ke Grazia, kecuali Santos yang memang berjaga di Warrior. Tim pun dibagi menjadi 3. Murphy bersama Greg bertugas ke ruang mesin, Dodd dan Mander ke lambung kapal. Kemudian Epps dan Jack bertugas menelusuri dek kapal. Mereka menggunakan HT untuk komunikasi antara tim, tapi ternyata jaringan radio mereka di kapal itu bermasalah sehingga kurang berfungsi. Epps kini tiba di ruangan yang ada kolam renang di tengahnya. Di sini Epps merasakan kejanggalan melihat dinding-dinding kolam berlubang akibat tembakan senapan. Ia pun banyak melihat peluru berserakan di lantai kolam. Epps yang sedikit merasakan keanehan pun segera naik untuk keluar dari kolam. Beberapa saat kemudian ia terbangun, namun ia tidak melihat gadis kecil tadi. Yang kini ia lihat adalah Jack yang sedang mencarinya. Saat Epps dan Jack meninggalkan ruangan itu, tiba-tiba dari dinding kolam keluar darah dan memenuhi kolam namun mereka tidak melihatnya.
Murphy yang kini di dalam ruang kontrol kapal dan hendak meminum sebuah whisky yang dia lihat, tiba-tiba saja dia melihat seorang laki-laki di kaca yang tengah meminum juga. Murphy kaget dibuatnya dan lari keluar. Sementara itu, Greg yang menelusuri lorong akhirnya tiba di sebuah aula. Dari HT-nya dia mendengarkan suara perempuan yang menyanyi begitu menggoda menggunakan bahasa Italia. Kepanikan mulai terjadi saat Epps dan Jack malah terjebak di ruang laundry bersama mayat-mayat yang anehnya terlihat seperti baru beberapa hari meninggal. Mereka berusaha keluar dari pintu demi pintu yang anehnya terbuka sendiri. Jack penasaran dengan sebuah ruangan. Ternyata di sana ada sebuah mobil lawas Jaguar yang ia idam-idamkan. Epps yang sudah merasakan bahwa banyak keanehan dari awal dan segera ingin pergi, mengurungkan niatnya setelah tidak sengaja menemukan sebuah peti emas. Ia lalu mencari tim lainnya dan mengabarkan penemuan mereka. Namun saat akan mengabari yang lainnya, dia mendengar seseorang memanggilnya dengan nama kecilnya di dalam HT. Ia pun kaget dan mencoba mencari tahu dengan masuk ke ruang pendingin, yang ternyata dalam lemari pendingin itu di sana Epps yang kesal mengeluarkan apa yang sudah dia temukan. Ia mengajak Mander, Dodd, dan seluruh kru untuk melihat bersama. Saat mereka semua sudah berkumpul di ruangan di mana Epps menemukan peti emas, mereka pun bersorak gembira saat melihat emas yang begitu melimpah di depan mata mereka. Mereka pun kini berubah pikiran dan memutuskan hanya akan membawa peti-peti emas tanpa menarik Antonio Graze. Karena jika dijual tentunya mereka bisa mendadak jadi jutawan. Mereka pun mulai membawa peti-peti emas itu untuk dipindahkan ke kapal Warrior. Dan Santos yang sudah membetulkan mesin menunggu untuk menerima peti dan siap untuk pergi. Saat itu, tutup regulator tabung gas berputar sendiri. Di sana Katie kembali terlihat dan tengah memperingatkan Epps agar mereka tidak melakukan hal tersebut. Santos yang terpental pun langsung meninggal dunia. Sementara Greg dan Mander beruntung karena mereka bisa selamat dari ledakan tersebut. Suasana pun menjadi tegang. Dodge menyalahkan Murphy atas kematian Santos. Sejak saat itu Murphy menjadi pendiam. Epps tahu betul sebagai kapten tim, Murphy pasti sangat merasa bersalah atas kematian Santos. Murphy pun kini diberikan waktu untuk sendiri. Epps pun kini kembali ke tim, dan kini mereka berdebat mencari cara untuk bisa keluar dari Graze dan kembali pulang. Karena Warrior sudah rusak, Greg mendesak mereka untuk membuat sebuah rakit, namun yang lainnya tidak setuju. Murphy yang merasa tertekan kini memutuskan untuk mabuk dengan meminum whisky yang ada di ruang kabin kapten tadi. Di sisi lain, Epps yang penasaran dengan gadis kecil misterius yang selalu dia lihat pun mencari tahu melalui buku daftar penumpang. Ia akhirnya menemukan nama Katie dan ternyata hanya pergi sendiri dalam kapal tersebut. Ia lantas mencari ruang kamarnya. Dodd dan Mander yang di dapur berusaha mencari makanan yang mungkin saja masih bisa mereka makan. Dan mereka menemukannya. Anehnya, makanan yang sudah lebih dari 40 tahun itu terasa enak saat mereka santap. Di tempat lain, Greg yang mabuk di aula tamu mengalami kejadian aneh. Tiba-tiba barang-barang yang ada di sana kembali utuh seperti semula, dengan suasana banyak orang yang menyambutnya. Dia berpikir bahwa saat itu dia mabuk berat hingga Francesca menghampirinya dan dia masuk jebakannya.
Epps yang akhirnya menemukan kamar Katie dibuat kaget dan menjerit keras saat menemukan jasad Katie yang tergantung di dalam lemari. Epps yang masih berada di kamar Katie dan sudah lebih tenang mengambil sebuah kalung liontin yang terpasang di leher jasad Katie. Liontin itu ternyata berupa foto kedua orang tua Katie, dan saat itulah tiba-tiba Katie muncul di belakang dan membuatnya kaget. Murphy yang juga mabuk di kabin kini tengah berbagi cerita dengan Pak Tua Kapten kapal. Darinya Murphy tahu bahwa Graze mengangkut emas dari kapal Lorelei pada 19 Mei 1962. Tepatnya 2 hari sebelum Antonio Graze dinyatakan menghilang. Pak Tua Kapten kapal memberikan sebuah dokumen pada Murphy berupa foto-foto, dan Murphy pun lantas menanyakan terkait apakah ada orang yang selamat dari kapal tersebut. Sang kapten memberikan sebuah kode dan foto yang membuat Murphy sangat kaget ketika melihatnya. Epps kini tengah berbincang dengan Katie di kamarnya. Arwah Katie menceritakan beberapa kejadian yang sebenarnya terjadi sebelumnya. Dan saat Katie akan menceritakan semuanya, ia seakan tertahan dan tiba-tiba ada energi jahat yang seolah tidak menghendaki Katie untuk mengungkapkan semuanya. Murphy yang kini sudah tahu dalang dibalik semua kejadian ini berusaha mengajak yang lainnya pergi dari sana. Namun tiba-tiba arwah Santos datang dan menakutinya. Epps yang akhirnya berhasil bertemu dengan Murphy, namun karena ia kini terpengaruh oleh roh jahat, dia melihat Epps akan berubah menjadi Santos dan terus menyerangnya. Jack lalu memukul kepala Murphy sampai pingsan, dan mereka pun memasukkannya ke dalam sebuah tabung kaca karena dianggap berbahaya. Jack, Dot, dan Mander kemudian mencari Greg, namun tidak menemukannya. Mereka akhirnya tetap seperti pada rencana awal untuk memperbaiki kapal dan pergi ke pelabuhan secepatnya. Dot dan Mander kini menyelam untuk menutup lubang pada lambung kapal. Air pun lantas dipompa keluar dari kapal hingga kemudi pun diperbaiki, dan semua terus dilakukan dengan keoptimisan. Di lain sisi, Epps yang tengah mencari Greg dituntun oleh Katie, dan akhirnya Epps menemukan Greg dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Katie kini menyentuh Epps agar dia bisa melihat peristiwa sebenarnya yang dia alami dari kapal Antonio Graze. Kita diperlihatkan kembali ke tahun 1962. Terlihat koki dibunuh dan para kru mencampurkan racun pada makanan untuk para penumpang hingga mereka meninggal dunia. Di geladak kawat membelah tubuh orang-orang yang sedang berdansa. Penumpang lainnya ditembak dan dikumpulkan di kolam renang. Sementara itu Katie tewas karena digantung di dalam lemari kamarnya. Dan para kru yang saling membunuh karena berebut peti emas. Sang gadis pemandu lagu pun terbunuh karena sebuah pengait kapal yang mengenainya. Terlihat seorang pria untuk terakhir kalinya membuat sebuah tanda di tangan Francisca. Dan ternyata pria tersebut adalah... Epps yang kini mulai menyadari siapa dalang di balik semua itu langsung berusaha untuk mengeluarkan Murphy. Namun ia sudah terlambat. Kini Murphy sudah tewas tenggelam dalam tabung kaca yang sudah dipenuhi air dengan memegang foto Jack yang dia dapatkan dari kapten kapal tadi. Epps dengan rasa putus asa berusaha keluar dari sana dengan menyuruh teman-temannya yang tersisa menunggu di anjungan kapal tanpa memberitahu tentang semuanya meski dia tahu di sana ada Jack. Epps sendiri berusaha menjemput Mander, tapi sayangnya Mander sudah tewas tenggelam karena terjepit mesin kapal.
Perseteruan terjadi antara Dot dan Jack. Lalu Dot terlihat menembak Jack, namun anehnya si Jack ini tidak meninggal. Dot menghampiri Epps dan berkata kalau ia sudah membunuh Jack. Epps yang merasa tidak percaya pun memancing Jack untuk memperlihatkan jati dirinya. Saat itulah ia berubah menjadi Jack. Di sini kita mengetahui jika Jack adalah pengumpul jiwa yang bertugas untuk membawa jiwa-jiwa mati kepada dunungannya. Sementara itu Katie adalah jiwa yang bersih dan tidak terpengaruh. Kemudian Epps bertarung dengan Jack hingga akhirnya dia berhasil meledakkan Antonio Graze untuk mengakhiri segalanya. Jiwa-jiwa para penumpang yang sebelumnya tertahan di kapal pun terlepas dan naik untuk berenang. Katie terlihat membantu Epps agar Epps selamat sebelum dia pergi selamanya. Berhari-hari tubuh Epps pun terapung-apung di lautan dengan berpegangan pada sebuah koper. Lalu dia berhasil ditemukan oleh sebuah kapal pesiar dan dibawa kembali ke darat. Saat dia dibawa masuk ke dalam mobil ambulan, dia melihat teman-temannya membawa peti emas, naik ke kapal dan diikuti oleh Jack di belakangnya. Dan film pun berakhir. Nggak kebayangkan kalau cerita ini benar-benar ada di kehidupan nyata. Pasalnya banyak sekali orang-orang di negara Wakanda itu sering memilih jalan pintas. Terlebih mereka suka nekat kalau masalah perbesian mah. Adapun pesan yang bisa diambil dari film ini adalah jangan menjadi orang yang serakah. Karena keserakahan akan membuat hidup diganggayung arwah jahat. Berbuatlah baik dan hidup sesederhana mungkin, namun cukup. Cukup membeli sawah 1000 hektar, rumah gedong 6 lantai, 10 biji peternakan sapi. Jongjon. Oke, saya Bray Conan dan tanpa kru yang bertugas, mohon untuk undur diri dan bertemu di cerita film selanjutnya. Dadah.